Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel yang budiman, hari ini saya akan bercerita mengenai satu tema yang saya sebut dengan kekuatan sang kala. Tema ini terinspirasi dari bacaan dalam Mahaprastenika Parwa, Parwa ke-17 dari Astadasa Parwa. Apa yang dimaksud dengan kekuatan sang waktu? Ada saatnya kita memang harus melepaskan seluruh ikatan materi, kekuasaan, dan kemewahan. Yudhistira pada suatu saat menyerahkan kerajaan Hastinapura kepada cucu Arjuna, anak almarhum Abhimanyu yang bernama Parikesit. Parikesit berasal dari golongan Chandrawangsa, dinasti Kuru berkediaman di Hastinapura. Hadirin yang saya muliakan, kekuatan sang waktu ini berarti memang saatnya Yudhistira atau kita semua melakukan Wanaprastha, asrama menuju puncak Mahameru. Itu kata Yudhistira kepada saudara-saudaranya. Bima kemudian bertanya, Kakanda Yudhistira, apakah tidak boleh Kakanda mengurungkan niat untuk nyujur puncak gunung Mahameru? Kemudian Arjuna juga bertanya, Kakanda, apakah tidak sebaiknya kita mendampingi Parikesit dalam memerintah kerajaan Hastinapura? Yudhistira kemudian menjawab, adik-adikku semua, apa yang Kakanda putuskan bukanlah tindakan orang putus asa. Apa yang Kakanda inginkan bukan pula sebuah tindakan lepas tanggung jawab terhadap banyak hal. Bukan pula melarikan diri dari kenyataan hidup dalam dunia sesungguhnya. Tetapi apa yang Kakanda putuskan tidak lain karena keputusan sang kala, keputusan waktu. Bila ajal pun tiba di tengah jalan, artinya pengorbanan kita semua bukan sia-sia. Karena jasad kita ibarat memasuki rumah kita yang tanpa pintu, kata Yudhistira kepada adik-adiknya. Inilah soal keteguhan hati seorang manusia yang bercita-cita menuju kedamaian abadi. Seluruh anggota Panca Pandawa tidak bisa menahan kehendak Yudhistira karena kekuatan sang kala. Akhirnya dengan isak tangis seluruh penduduk kota Hastinapura, diantarlah keluarga Pandawa menuju batas kota. Dalam perjalanan di tengah hutan, tiba-tiba Panca Pandawa menemukan seekor anjing yang selanjutnya diajak mengikuti
perjalanannya. Perjalanan keluarga Pandawa menuju ke selatan terus di tepi laut selatan. Dia menemukan pantai berwarna merah. Dan dari tengah laut mereka melihat api menjulang tinggi menghalangi perjalanan mereka. Tiba-tiba di tengah api keluar Agni, dewa api, sambil berkata, "Wahai Yudhistira dan keluarga Pandawa, sekarang kalian boleh melewati pantai ini apabila seluruh senjatamu, terutama kamu Arjuna dengan senjata cakra yang dulu digunakan untuk perang pada saat Bharatayuddha, harus dibuang ke laut. Karena senjata dahsyat itu sudah tidak ada gunanya lagi kalau kamu mau menyujur puncak Mahameru. Semua keterikatan terhadap materi harus dilepaskan. Seluruh kesenangan terhadap benda-benda yang membuat Anda senang segera tinggalkan. Kemudian mereka juga waspada, terutama Arjuna menjadi waspada. Jangan-jangan ini musuh yang menyamar agar kami semua membuang senjata yang selama ini melindungi. Kemudian Yudhistira menasehati, menyarankan kepada Arjuna dan Bima, buanglah senjatamu. Akhirnya dia buang, karena memang senjata cakra itu dulunya pemberian Waruna, dewa penguasa laut. Dan kemudian saat itu juga seluruh senjata itu dibuang. Selanjutnya kita ikuti perjalanan keluarga Pandawa ke arah timur laut. Dari selatan menuju arah timur laut, menuju Ersanya. Pelan-pelan tetapi pasti semua keluarga Pandawa sampai di lambung Mahameru. Sebentar lagi mereka akan sampai di puncak Mahameru. Tapi apa yang terjadi kemudian? Drupadi terjatuh di amparan bukit Mahameru itu. Drupadi kehabisan napas karena sangkala, kembali sangkala. Drupadi tewas. Kemudian Bima bertanya kepada Yudhistira, "Kakanda, mengapa Drupadi harus tewas di sini?" Yudhistira menjawab, Yudhistira putra Dharma menjawab, terhadap kita semua, maksudnya Panca Pandawa, dia sebenarnya lebih mencintai Arjuna. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba beberapa langkah berikutnya, Sahadewa tiba-tiba rebah. Sahadewa yang paling cerdas terempas dan gugur. Bima kemudian bertanya lagi, "Kakanda, Sahadewa adik kita dia sangat rajin, rendah hati. Mengapa dia di sini gugur?" Sambil tersenyum Yudhistira menjawab, "Ia menonjolkan kecerdasannya sendiri. Kekeliruan sikapnya inilah ia harus tebus di sini." Sekali lagi, menonjolkan kecerdasan sendiri,
kesombongan terhadap kepinteran. Dalam perjalanan berikutnya, Nakula terseok-seok dan jatuh. Bima kembali bertanya, Kakanda Yudhistira, adik kita ini selalu adil dan tidak tercela, taat menjalankan perintah, flamboyan dan tampan tiada duanya. Dia lebih tampan dari Arjuna, tetapi selalu membanggakan ketampanannya. Jadi Nakula dengan ketampanannya, dia selalu menyombongkan dirinya, angkuh dan takabur. Bapak, Ibu sekalian, umat sedharma yang berbahagia, yang tersisa sekarang adalah Arjuna, Bima, dan Yudhistira. Dengan pelan-pelan tapi yakin, ketiganya melanjutkan perjalanan. Arjuna yang kulitnya putih, pahlawan pembasmi musuh-musuh Pandawa, tak berdaya, lemas, terhempas, dan ambruk ke tanah. Kembali Bima bertanya kepada Yudhistira, Kakanda, Arjuna ini tidak pernah mengucapkan kepalsuan, tidak pernah berbohong. Semua musuh-musuhnya takut. Mengapa dia harus mati di sini? Yudhistira menjawab, Arjuna pernah sesumbar akan menghancurkan musuhnya dalam sehari, tetapi janjinya tidak dapat dipenuhi karena angkuh memandang rendah kepada ahli-ahli panah lainnya. Dia harus menerima hasil dari perbuatannya di sini. Akhirnya Bima melanjutkan bersama Yudhistira, dan kemudian Bima pun lunglai. Tapi terus melangkah dengan dipaksa, dia terus melangkah, berusaha, sempat berkali-kali jatuh. Namun ia berusaha bangkit, tapi malang Bima akhirnya terjungkal juga. Oh Raja Yudhistira, aku terjatuh. Mengapa ini bisa terjadi? Sudah dia sudah enggak bisa bernapas setengah kematian. Akhirnya Yudhistira menjawab, Dinda, Bima, Dinda terlalu mementingkan makan. Dan jika sedang makan, Dinda tidak pernah ingat memikirkan orang lain. Serta seringkali Dinda membanggakan kekuatan tubuh yang Dinda miliki. Apa yang kita bisa petik dari kisah Mahaprastha Nika Parwa ini? Ternyata kesombongan pangkal malapetaka. Menjadilah manusia yang tetap rendah hati dalam keadaan apapun. Ini pesan moral penting yang dapat kita petik dari kisah Mahaprastha Nika Parwa ke-17 dari Astadasa Parwa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.